persoalan money politik tadi, saya mau sedikit agar wawasan masyarakat kita berkembang, jangan sampai mereka bahasa tadi udah apalagi apatisme. Ya. Mereka sudah putus asa, udahlah apa yang terjadi karena hari ini datangnya kopi, ya kopi aja diambil. Ya. Menurut Abang Dak kita gimana nih? Sebenarnya itu bisa kita perbaiki. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki kalau memang punya keinginan. Ini kan ada satu kekuatan. Kekuatan ini memang sengaja untuk memanfaatkan masyarakat yang seperti ini. Suatu negara ya dikatakan maju kalau memang tingkat pendidikannya itu sudah di atas rata-rata. Sekarang kan kita tingkat pendidikan kita ini kan masih rendah. Gampang digiring-giring kemana-mana, gampang dilemparkan isu yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi Qadir itu adalah isu yang sebenarnya tidak menarik. Tapi bagi masyarakat ya dikasih beras 1 karung, dikasih minyak goreng, dia sudah mengatakan itu adalah pemimpin yang baik. Padahal sebenarnya itu adalah bagian cara pembodohan. Ya, kita kan mau ingin masyarakat itu cerdas, tapi mencerdaskan masyarakat itu kan juga perlu proses. Kita punya wadah, ada Kesbang Polinmas, ya. Kita juga punya partai. Ada enggak mereka punya program-program yang menginginkan masyarakat itu cerdas? Saya malah takut kalau masyarakat itu cerdas, mereka takut. Ya, mereka takut. Padahal sebenarnya semakin cerdas masyarakat itu semakin bagus. Semakin bagus, maka akan lahirlah ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Tidak lagi membiarkan ada pemimpin-pemimpin yang sebenarnya kalau menurut dari sisi kita secara pribadi, baik pandangan saya sebagai Robert Enrico sebagai aktivis, baik sebagai pandangan daripada Pak Fauzi Qadir yang beliau juga adalah senior saya, guru saya, dan pandangan Pak Yantus Temeh, mereka juga tidak bagus-bagus sekali kok. Tapi kenapa mereka bisa? Ini kan persoalannya menjadi tanda tanya besar. Karena mereka punya potensi ya memanipulatif semuanya. Mereka punya kekuatan finansial. Mereka bisa ya menggiring masyarakat itu supaya saja mereka bisa memilih ya. Padahal sebenarnya dari sisi syarat apapun rasanya juga tidak pantas, tapi inilah realitanya. Jadi kalau misalnya kita mau ingin mencerdaskan masyarakat dalam hal berpolitik, sebenarnya itu mau atau tidak. Ini persoalannya kemauan dari pemerintah saja. Kalau pemerintah mau, ya saya pikir itu bisa. Karena politik itu punya konstruksi politik yang bagus, definisinya bagus, ya. Bagaimana selanjutnya merancang adanya satu kekuatan, lalu kekuatan yang mereka dapatkan itu dilakukan secara baik. Kan itu sebenarnya, ya, bukan menjadikan politik ini untuk mendapatkan satu kekuasaan, lalu membodoh-bodohi masyarakat, lalu mengambil semua potensi-potensi itu untuk kepentingan-kepentingan kelompok dan pribadi. Saya pikir sebenarnya para bakal calon gubernur maupun calon wali kota maupun kabupaten, rasanya nggak perlu saja kita harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Nggak ada yang terlalu prestise. APBD-nya sudah lengkap, ya kan? Semuanya sudah tertuang. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak, ya. Pajak itu lalu dikumpulkan, diakumulasi secara keseluruhan, maka kita sebutlah itu APBD. Pekerjaannya kan tidak terlalu susah. Ada anggaran ini harus digunakan. Anggaran digunakan untuk kepentingan para pegawai dan kepentingan publik. Kan itu saja. Kan tidak ada yang repot di sini. Kalau misalnya ada pembangunan yang betul-betul setelahnya menurut masyarakat yang pendidikannya rendah, wah, bagus. Itu sangat menarik. Padahal bagi kita itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Dananya sudah ada kok. Kecuali kalau ada gubernur atau bupati atau wali kota mau mengeluarkan dananya secara pribadi, tidak menggunakan dana APBD, membangun kepentingan publik, itu baru keren. Tapi kalau misalnya masih mempergunakan dana APBD, tidak ada yang istimewa di situ. Pak Fauzi Qadir pun sebagai gubernur, kita berikan tempat, ruang, rasanya jangankan lagi misalnya gedung lantai 20, lantai 100 pun Pak Fauzi Qadir bisa lakukan itu. Kenapa? Dananya sudah ada.
tinggal membuat satu bentuk deal-deal politik antara eksekutif dan legislatif. Lalu gedung yang dibangun itu ada kepentingan tidak? Jangan hanya selanya mengejar proyek, ya kan? Kepentingan publiknya tidak terpenuhi. Itu kan juga tidak elok. Jadi artinya, mari kita cerdaskan, ya, masyarakat. Mari kita cerdaskan masyarakat itu luas. Gubernur juga masyarakat. Ya, bupati juga masyarakat. Kalau dia memang selanya punya satu harapan ingin maju, ya, paling tidak dia harus membungkus dirinya dengan niat-niat yang baik, ya. Dia harus menyiapkan kemampuannya untuk bisa mengorbankan seluruh potensinya untuk kemajuan masyarakat Riau maupun Kabupaten Kota Madya. Jadi artinya mencerdaskan masyarakat itu sebenarnya itu tidak ada yang susah. Tinggal mau tidak, ya, partai, mau tidak pemerintah, ya. Jangan nanti istilahnya ada satu budaya pragmatis, ya kan? Siapapun para calon, ya, yang mau memberi kita terima, berapapun itu kita terima. Karena apa? Karena masyarakat ini juga, kalau menurut saya itu bukan cerdas, itu masyarakat memang dibuat sengaja bodoh. Kenapa saya katakan bodoh, ya kan? Kalau misalnya para calon datang, ya, balon datang atau misalnya calon bupati ataupun calon wali kota memberikan sesuatu hal, berapa banyak misalnya yang misalnya maju misalnya diterima, karena mereka berpikir, ya, kalau mereka duduk nanti belum tentu mereka melihat kita. Ini kan sesuatu hal yang menyedihkan. Padahal siapapun yang duduk nanti, ya, mau itu adalah calon gubernur duduk dia terpilih sebagai gubernur, ataupun misalnya calon bupati duduk sebagai bupati, atau calon wali kota duduk sebagai wali kota, dia memang harus memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat. Bukan hanya kepentingan golongan, pribadi dan kelompok, bukan hanya kepentingan partai. Karena apa? Ingat, ada satu hal yang memang harus dipikirkan oleh seluruh para calon. Jika 1 bulan saja masyarakat ini tidak mau membayar pajak, bisa apa mereka? Ini kan pajak ini kan seperti kue nih, seperti kue yang menarik. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab amanah yang harus dilakukan untuk menjaga, ya, bagaimana pajak yang sudah dikumpulkan tadi, ya, itu dilakukan dengan baik. Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, karena dari pajak lah mereka mendapatkan fasilitas, mulai dari mobil dinas, mulai dibangun kantor, mulai dari gaji mereka, ya. Jangan lebih banyak kepentingan itu, ya, lebih kepada mereka, sehingga kepentingan publik pun itu terabaikan. Bahkan kepentingan publik pun digarong juga. Ya, ini kan juga tidak elok. Jadi sebenarnya tergantung niat pemerintah mau tidak mencerdaskan masyarakat itu di dalam hal berpolitik. Jangan ada selanya transaksi sesaat. Jangan berpikir pragmatis. Masyarakat juga harus diajarkan cerdas. Siapapun nanti bakal calon gubernur, ya, siapapun nanti bakal calon wali kota ataupun bupati, coba renungi baik-baik, pikirkan baik-baik. Pantaskah saya maju? Itu harus dipikirkan. Yang kedua, bisakah dia mendapatkan rumah politik yang bagus? Jangan sampai nanti semuanya bersifat transaksi. Ya, untuk maju harus menghabiskan sekian miliar. Bayangkan saja, ya, kita mendapat satu informasi untuk maju sebagai calon gubernur. Ini konon ceritanya harus menghabiskan 500 miliar. Itu dari mana uang? Iya, benar. Ya, dari mana uang? Lalu bagaimana kalau misalnya dia duduk untuk mengembalikan itu? Kalau tidak dengan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Nah, itu dia, Kanda. Ya? Makanya kita Tindakan yang salah. punya historis nih. Yes. Historis pemimpin Riau, masa kelamnya banyak pemimpin kita berurusan dengan hukum, Ya. pada akhirnya. Ya, itulah yang memang perlu kita garis bawahi, agar kedepannya jangan lagi ada kita mendapatkan satu kepala daerah yang nafsu politiknya tinggi, tapi dia miskin program, dia miskin kesadaran, dia miskin, ya, melihat kepentingan masyarakat. Jadi artinya kita harus cerdas. Memang agak berat sekarang melihat kondisi
masyarakat kita saat ini memang berat, sangat berat. Betul yang disampaikan oleh Pak Fauzi Qadir. Semuanya sifatnya memang transaksional saja. Masyarakat ini dibuat selalu bersifat pragmatis. Sekarang saya dapat beras, alhamdulillah. Padahal 5 tahun ya kita harus melihat bagaimana progres dia sebagai kepala daerah. Kalau misalnya kita salah memilih kepala daerah, makanya seperti ini. Semua kan regulasinya itu yang memang tidak berjalan. Ya, ada KPU, ada Bawaslu. Ya kan? Ini kan semuanya kan tidak berjalan. Apakah Bawaslu itu sama sekali tidak melihat, tidak menyadari, tidak tahu bahwa itu terjadi? Jadi apa yang disampaikan Pak Fauzi Qadir tadi itu memang satu keprihatinan. Tapi bagi saya apa yang disampaikan Pak Fauzi Qadir, masyarakat yang mana? Pak Riko, coba tanya sama Pak Yanto tuh. Beliau tuh rajin dulu ke suka miskin tuh. Yang suka miskin tuh rata-rata senang loh dia ditangkap. Gitu. Oh itu pula ya? Ya orang Itu pula. ada penyakit sekarang itu. Itu pula. Apa sebab apa daripada saya misalnya kalau di luar belum tentu saya dapat 500 miliar. Ya. Bagus, saya kebas saja nih. Itu mana itu? Jadi memang sudah begitu parah, Berat memang. buruk sekali. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi Qadir, ada satu kesenangan, kebahagiaan tersendiri bagi mereka masuk ditangkap. Aduh, ini sudah parah. Coba kamu tanya yang Sudah parah. ditangkap itu. Nggak ada menyesal sama sekali itu. Ah, Bahkan berarti kalau tidak tampil terus dia. Berarti kalau tidak Ingin maju menyesal, lagi nih. Mau kalau tampil tidak dia. menyesal berarti tidak ada tahu malu lagi Iya, kan? jadi- Tidak tahu malu.